Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, memasuki hari yang ketiga. Hari ini Pak Aspari mengisi lagi untuk memberikan materi yang berkaitan dengan pembinaan mental agama. Sebelum Pak Aspari menyampaikan apa yang harus disampaikan, yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan limpahan nikmat. Shalawat dan salam kita berikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita sampai saat ini sampai di akhir hayat kita senantiasa mengikuti sunnah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Ya, hari ini masa sudah sudah 2 hari anak-anak mengikuti. Semoga apa yang sudah disampaikan dari pertama dan 2 itu akan bisa diambil hikmahnya untuk anak-anakku sehingga akan bermanfaat bagi anak-anakku. Anak-anakku, kita tahu bahwa manusia hidup di dunia ini adalah diciptakan oleh Allah untuk mengabdi, untuk menjadi hamba Allah. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan dalam ayat firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," bahwa tidaklah manusia dan jin diciptakan itu kecuali hanya untuk mengabdi. Nah, agar kita menjadi hamba Allah yang memang betul-betul menjadi keinginan Allah, menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka perlulah anak-anakku mempersiapkan diri sebagai hamba Allah. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, bahwa anak-anak sekarang sudah mulai masa remaja. Usia peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dewasa dalam arti berpikir, bertindak dan sebagainya. Karena anak-anak sudah bukan anak tingkat SMP, tapi sudah di SMA. Pada umumnya, usia-usia anak seperti anak-anakku yang cantik-cantik yang macam ini akan mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun psikis. Profesor Dr. Zakia Derajat, seorang ahli psikologis, menentukan masa remaja pada usia 13 sampai 21 tahun. Jadi anak-anak ini mulai awal untuk menjadi orang yang menuju dewasa dalam berpikir dan bertindak. Jangan sampai anak-anak ini berpikirnya seperti masih di tingkat SMP. Anak-anakku di masa saat ini transisi, anak-anakku jadi dari anak-anak menuju masa remaja ini mempunyai problem yang dihadapinya. Pada umumnya anak-anak mempunyai satu problem. Yang pertama yaitu masalah hari depan. Ya, ini memang penting. Jadi anak-anak sudah mulai belajar di SMA ini merupakan titik awal anak-anak harus berpikir, saya di SMA ini mau ambil jurusan apa. Ini adalah merupakan salah satu anak-anak untuk berpikir masa depan. Ini problem bagi anak-anak.
Sehingga pada saat anak-anak itu menentukan satu pilihan, itu tidak hanya salah-salah, tidak hanya ikut-ikutan, tapi harus berpikir dengan bagus, efisien, ya. Sehingga apa yang kau lakukan hari ini adalah untuk menuju ke masa depan. Sehingga pada saat nanti, suatu saat anak-anak tidak akan merasa bingung, gelisah dan sebagainya, karena sudah mulai berpikir. Yang kemudian yang kedua yaitu yang berkaitan dengan masalah hubungan dengan orang tua. Ini pasti karena mungkin anak-anak pola pikirnya sudah berubah, ya, kebutuhan sudah banyak, tidak sama dengan di SMP. Lah ini hubungan dengan keluarga dengan orang tua ini akan lebih semakin banyak. Apakah nanti kebutuhan-kebutuhan sekolah atau kebutuhan-kebutuhan pribadi anak-anak sendiri. Ini juga harus dipikirkan masa-masa melihat kondisi orang tua. Jangan memikirkan, ya, diri sendiri untuk kesenangan sendiri, tapi harus berpikir pada bagaimana orang tua itu. Kalau kondisi orang tua memang tidak memungkinkan harus memenuhi keinginanku, anak-anak juga harus sabar. Hidup itu penuh dengan liku-liku anak-anak. Belum tentu apa yang kau inginkan itu baik buat Allah, dan belum tentu yang kamu anggap tidak baik itu tidak baik buat Allah. Untuk itulah anak-anak harus betul-betul berpikir, karena masalah anak-anak itu masih bergelimang di keluarga, maka otomatis banyak sekali permasalahan-permasalahan dengan orang tua. Anak-anak harus tahu orang tua harus dihormati, karena ridho walidain wa syukurullahi wa syukur walidain. Keridhaan Allah tergantung pada kedua orang tua anak-anakku, dan berkah Allah juga tergantung pada mereka kedua orang tua. Itulah harus berhati-hati kepada orang tua, karena orang tua itu adalah surga, pintu surga. Jangan sampai durhaka. Banyak sekali cerita-cerita tentang anak yang durhaka. Akibatnya itulah anakku, masalah dengan orang tua itu banyak sekali, karena anak-anak masih menjadi tanggung jawab orang tua. Jangan sampai anak-anak itu menyakiti hati orang tua. Ya, Allah mengatakan wala taqul ma'fid. Janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tua. Yang kemudian selanjutnya masalah moral agama. Otomatis anak-anak di masa remaja ini mental anak-anak akan labil, ya, karena masih banyak dikuasai oleh nafsu. Anak-anak, untuk itulah anak-anak perlu mempersiapkan yang namanya iman dan ilmu, ya, karena apa? Kalau anak-anak di masa-masa ini menuju remaja kemudian tidak didasari dengan iman dan ilmu, maka anak-anak akan melakukan suatu tindakan yang tidak pas. Iman itu akan mengendalikan anak-anak. Jadi iman itu merupakan satu filter anak-anak itu untuk melakukan itu baik atau tidak, itu sesuai dengan agama atau tidak, itu ada tuntunan agama atau tidak. Sedangkan ilmu itu adalah untuk menganalisis, untuk melakukan berpikir secara kritis. Tindakanku ini apa dampaknya, baik atau jelek. Maka itulah problem agama ini anak-anak harus betul-betul tanamkan, harus kamu kuasai. Karena apa? Agama ini diturunkan oleh Allah adalah sebagai aturan untuk mengatur agar manusia ini bisa hidup dengan baik. Ini yang harus pahami, yang harus kalian tata dulu anak-anak itu bagaimana menata iman, kemudian mencari ilmu. Maka karena ilmu itu adalah penting, ya, maka sampai Islam juga mewajibkan. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Wajib, maka itu kalau dilakukan dosa. Nanti anakku, ini. Kemudian problem apa lagi? Di samping masa depan kepada orang tua, masalah agama, yaitu masalah menyangkut jasmani dan rohani anak-anak. Perlu anak-anak itu harus menjaga fisik. Apalagi anak-anak ini merupakan tumpuan harapan agama dan bangsa, harus memiliki fisik yang sehat. Ini jadi tidak masalah anak-anak di masa tradisi itu banyak sekali. Barunya anak itu mau masuk rumah, tapi di rumah itu ada bermacam-macam dan harus karena anak-anak harus mulai mindsetnya, harus berubah berpikirnya, tidak seperti anak-anak di SMP. Masalahnya banyak. Kemudian masalah lingkungan, masalah sosial, anak-anak
Kalau dulu lingkup sekolah hanya di SMP mungkin teman kelasnya hanya di satu desa, dua desa. Sekarang kalau sudah SMA itu banyak desa. Nah ini juga dipersiapkan. Kalau kalian tidak mempersiapkan, tidak ngerti lingkungan sosial, maka juga akan membuat kalian sulit untuk menyesuaikan diri. Itu kalian sulit, maka harus berani. Kemudian juga masalah kesehatan. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah masalah belajar. Apalagi sekarang masih dalam keadaan darurat karena ada COVID-19, belajarnya ada di rumah. Anak-anak harus bisa mengatur waktu. Jangan sampai waktu ini kau sia-siakan. Jadi besok kalau anak-anak itu ada tugas, ada materi dari Bapak Guru, harus anak-anak lakukan dengan tepat waktu itu. Jangan kau tunda-tunda. Nah, harus belajar dengan baik. Dan kalian harus tahu betapa manfaatnya ilmu. Sampai Allah menjelaskan dalam ayatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan meninggikan, akan memuliakan kehidupan hambanya yang beriman dan punya ilmu derajat. Jadi sudah Pak Aswari bilang betapa pentingnya iman dan ilmu. Nah, ini kalau kalian pernah mendengar cerita Nabi Sulaiman yang diberi suatu pertanyaan kepada Allah, Nabi Sulaiman, tolong pilih, aku akan kuberikan ini, pilihlah mana yang kau pilih. Saya berikan satu kerajaan, saya berikan harta benda, saya berikan ilmu. Apa yang disiap oleh Nabi Sulaiman? Ilmu. Karena dengan ilmu lah kita itu bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Maka karena jawabannya Nabi Sulaiman itu pas, Allah memberikan anugerah hidup, kekayaan juga kerajaan. Maka itu jadi orang yang punya ilmu Allah akan memberikan. Itu itulah anak-anak di masa COVID-19 ini, karena belajarnya itu tidak sesuai dengan, kalau di sekolah kan masih ada jam 7 sampai jam sekian, jam ini ada ini. Kalau di rumah, nah ini kamu harus betul-betul mengikuti dan harus membagi waktu dengan sebaik-baiknya. Ya tidak lupa kamu juga harus membantu orang tua. Nah itu anak-anak diantaranya hal-hal yang harus anak-anak mengerti, harus anak-anak persiapkan. Karena anak-anak masa transisi dari masa berpikir anak-anak yang suka bermain-main, sekarang sudah harus berpikir secara dewasa karena sudah di SMA. Yaitu masalah masa depan ini harus tentukan. Jangan sampai nanti kalian di SMA itu hanya hura-hura, hanya senang-senang, sakarepe dhewe mencari ilmu. Nah, ini nanti kamu akan menyesal. Banyak anak-anak, silakan kamu tanya ke kakak kelasmu itu setelah kalau pada saat di sekolah itu dia itu malas masuk mengerjakan soal dan tugas, malas, setelah keluar dia akan tahu. Oh, nah. Jadi sekolah itu adalah melatih anak-anak untuk bisa mandiri. Karena nanti anak-anak itu tidak akan tergantung pada orang tua, akan mandiri. Kemudian jangan lupa lagi apa permasalahan yang dihadapi, yaitu berkaitan dengan masalah orang tua, karena anak-anak masih dalam lingkungan keluarga, tanggung jawab orang tua harus betul-betul berhormat orang tua. Kemudian yang berkaitan dengan moral, dengan agama, ini kita tahu kalau anak-anak tidak punya agama, maka anak itu akan hidupnya tidak terkendali. Kemudian masalah sosial, kalau anak-anak tahu bahwa hidup ini tidak sendiri, bahwa kita akan hidup di masyarakat. Kemudian kalian sekali lagi masalah belajar. Nah itu anak-anak, saya kira apa yang Pak Dari sampaikan hanya cukup itu. Semoga bermanfaat dan Allah senantiasa meridhoi apa yang akan dilakukan itu. Sekali lagi nanti oleh kakak khususmu akan diberikan beberapa video tentang bagaimana video-video tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik, bagaimana anak-anak itu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada video bagaimana dan kenakalan remaja, bagaimana ada anak yang sudah kepada orang tuanya, nanti khusus kakakmu yang akan menyampaikan.
Ya, kira cukup dari Pak Aswari. Apa yang Pak Aswari sampaikan yang baik, yang kata itu dari Allah. Yang mungkin omongan Pak Aswari ini tidak baik atau buruk berarti dari Pak Aswari sendiri. Mohon maaf anakku ya. Selamat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.